Jadi umpama si laki dan perempuan ini pacaran begitu ya. Kemudian kebablasan istilahnya, digoda setan, melakukan zina dia. Hamil perempuan tadi, ketahuan sama keluarganya. Nah, baik 1 bulan ke 2 bulan itu, kemudian ya hamil, apalagi hamil besar. Lalu sang laki-laki ini ingin menikahi perempuan ini, mau bertanggung jawab lah, istrinya bertanggung jawab, padahal itu bukan tanggung jawab sudah itu. Nah, menikah suaminya, menikahi perempuan ini. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena hamilnya ini di luar nikah. Artinya hamilnya tidak ada kehormatan di situ. Boleh si laki-laki itu menikahinya tanpa menunggu si perempuan itu melahirkan. Apakah sah? Sah. Itu yang sering terjadi, naudzubillahi min dzalik, di kalangan orang-orang zaman sekarang. Bahkan terkadang orang tuanya ini supaya menutupi rasa malu aib keluarga tadi itu, dinikahkan dulu nih. Ketahuan hamil, dinikahkan dulu rame-rame. Lalu si anaknya ini, yang laki perempuan ini, katanya nanti setelah menikah ini nanti si pasangan suami istri ini mau keluar negeri katanya. Kalau orang kaya kan keluar negeri dulu katanya. Mau di sana, kenapa suaminya dapat kerjaan? Berangkatlah ke sana, entah itu benar atau tidak, berangkatlah ke luar negeri. Dapat 2 tahun, 3 tahun baru kembali. Orang-orang kampung menyangka bahwa ini hamilnya adalah hamil setelah menikah. Artinya lahirnya anak itu ya anak yang setelah menikah. Padahal di luar nikah itu lahirnya. Itu banyak kasus seperti itu. Kalau orang-orang kaya berduit begitu, diungsingkan dulu anaknya untuk menutupi aib. Aib apa? Aib di dunia. Padahal tidak bisa ditutupin di akhirat, terbongkar semua itu. Dan kalau seandainya anak itu perempuan, yakni melahirkan anaknya perempuan ya, itu anak itu tidak bisa menikah. Maksudnya bapaknya, walaupun itu mohon maaf ya bahasa saya nih ya, air maninya itu hasil dari bapaknya tapi dihasilkan di luar nikah, bapaknya itu tidak bisa menikahkan anak perempuan itu. Tidak bisa menikahkan kalau besar. Saya berapa kali mendapatkan kasus seperti itu tuh. Untung orang tuanya ngaku, guru, anak ulun hendak menikah. Oh ya, bebinian, ya. Tapi ulun hendak pandir dulu lah, minta maaf dulu. Cerita dia, apa ceritanya Pak? Ceritanya adalah ini waktu itu hamil di luar nikah. Oh, kita terangkan secara serius, mohon maaf lah, Bapak tidak bisa menikahkan putri Bapak itu, walaupun itu darah daging sendiri. Nggih, ulun paham guru aja ya. Karena pian melakukan hubungan itu di luar nikah. Tapi gimana caranya supaya orang kada tahu guru? Anak ulun juga kada tahu. Seakan-akan ulun menikahkan. Gampang aja caranya itu, tenang aja. Asal pian bepandir bujur-bujur kita gampang caranya. Besok ya kita datang ke KUA, menyelesaikan masalahnya. Gimana Pak supaya kita nutupi aib orang ini? Karena memang gitu ya, sunnah ya. Kalau ada orang berzina, kita tuh sunnah menutupinya. Apalagi dia memang nggak sengaja dalam perzinahan itu. Kita tutupin itu. Nggak boleh kita bongkar-bongkar. Nggak boleh kita umbar-umbar, kirim videonya ke sana kemari. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang melakukan itu? Melakukan itu ya. Ada orang berzina, lalu dia sebarkan berita atau kemana-mana. Suatu saat dia yang berzina atau keluarganya yang berzina. Itu hukum karma itu. Jadi zina ini ngeri. Zina ini penyakit menular. Penyakit menular. Jadi kalau ada tuh orang yang suka membuka aib orang perzinahan, itu suatu saat dia naudzubillah min dzalik, dia melakukannya atau anaknya atau keluarganya. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ngeri zina ini. Jadi waktu itu kita kembali, saya datang kau gini Mak, ceritanya gimana? Sudah gampang aja guru katanya. Besok bapaknya perempuan itu, calon suaminya, anaknya itu sama anak perempuannya bawa ke sini. Maksudnya apa? Kita nikahkan di KUA. Kita nikahkan di KUA ini. Bohong apa namanya? Diam-diam aja. Nanti besoknya waktu acara di sana bapaknya menikahkan. Nah, kita padahi bapaknya begini pas solusinya. Siap guru, datang KUA besok. Datang dia.
Datang ke KUA, lakiannya datang, abahnya datang, perempuannya datang, ambil saksi 2 orang. Masuk ke kantor, tutup. Kami aja sebagai penghulunya aja di luar kada mau ikut. Ini kan karena wali hakim nih. Yang menikahkan wali hakim. Jadi wali hakim itu menikahkan. Ada saksi 2 orang, kami pura-pura di luar. Ternyata si laki-lakinya ini, si calon suami ini keluar dari itu, dia paham. Dia bilang, dia tanya sama saya, Pak, kenapa saya dinikahkan? Saya bilang, oh itu latihan aja itu. Latihan supaya kamu lancar besok. Oh iya kah? Ini pintar-pintar bungul jual lakinya nih. Ya, kenapa saya ditinggalkan? Latihan itu. Oh iya kah, latihan? Iya. Besoknya hari Minggunya datanglah dia. Wah, kayak pengantin beneran. Bukan pengantin beneran, memang benar pengantin. Cuman sebenarnya yang aslinya waktu kemarin tuh akad nikahnya. Yang kedua ini bohong-bohongan aja. Datang ada kiai ini kiai itu. Kali ini orang terpandang. Bapak mamanya orang terpandang. Ada kiai si fulan, ada si fulan, kiai ini, kiai itu, pejabat ini, pejabat itu. Saya datang ke situ sebagai penghulu. Saya bilang, mana abahnya perempuan nih? Keluar kan pura-pura nggak kenal, padahal kenal. Mana abahnya ini? Nggih guru, ulun datang. Nah, pian kah anak menikahkan atau kami yang menikahkan? Bagusnya pian pang menikahkan. Nggih, ulun yang menikahkan. Wah, dengan mantap. Saya nikahkan putri saya fulana binti fulan, mas kawinnya sekian-sekian. Saya terima, lakinya jawabannya. Selesai. Kasus ditutup. Sampai sekarang tuh laki-laki nggak ada tahu tuh kasusnya itu. Si perempuannya nggak tahu, keluarga lakinya nggak tahu. Cuman kami aja. Abahnya, mamanya kami sama penghulu, Pak Wali Hakim. Selesai. Nikahnya sah. 1000% sah itu. Nah, cuman repotnya banyak zaman sekarang orang GBHN itu gawi berdahulu hanya nikah tapi tidak mengakui anaknya itu hasil zina. Lalu bapaknya ingin menikahkan putrinya. Nah, kalau di KUA, oh bapaknya asli ya, oh iya sudah ditulis semuanya lengkap. Karena secara tulis menulis, secara hitam di atas putih memang benar, secara administrasi benar. Tapi tidak bisa dibohongi dalam agama. Ini pernikahan kalau seperti itu tidak sah nikahnya, yang tanggung dosanya bapaknya, mamanya, anak semuanya kena itu. Inilah ya, pernah saya kumpul begitu waktu ceramah bulan Ramadan, ada seorang ya ibu guru begitu atau bapak guru, pokoknya dia cerita, katanya saya mendengar itu Pak, katanya di akhir zaman itu salah satu tandanya banyaknya terjadi perzinahan. Kata saya benar. Dan itu memang terjadi zaman sekarang, kita lihat di mana-mana zina itu ada. Katanya dia, iya saya memahami itu katanya. Tapi ada yang saya lebih pahami lagi katanya dia. Apa itu kata saya? Bagaimana saya memahami itu? Katanya banyaknya orang nikah dengan kondisi kondisi hamil istrinya. Lalu dinikahi oleh pacarnya, kemudian anaknya perempuan. Kemudian anaknya besar mau menikah, bapaknya ini yang menikahkan. Padahal kan nikahnya itu tidak sah. Lalu dari yang tidak sah ini sampai terus turun temurun nih sampai hari kiamat nih. Zuriatnya ini semuanya zina. Semuanya nikahnya nggak sah. Oh kata saya benar juga itu Pak. Nah itu salah satunya itu zina yang tidak disengaja itu. Kasihan yang berikutnya ini nggak ngerti. Padahal di ujungnya ini yang bikin tidak sah. Nah makanya wali hakim itu tujuannya adalah untuk pemutihan. Kalau seandainya terjadi ada permasalahan, wali hakim itu sudah setelah wali hakim menikahkan, nah setelah itu berikutnya sampai hari kiamat sah semuanya nikahnya. Pernah saya ceritakan di sini, dulu ada wacana di KUA, ada wacana, tahu terlaksana atau tidak? Kayaknya nggak terlaksana. Dulu ada wacana setiap anak perempuan pertama, maka yang menikahkan itu adalah wali hakim. Tujuannya apa? Supaya siapa tahu ini anak pertama perempuan ini dihasilkan dari hamil di luar nikah itu. Nah itu pernah wacana seperti itu. Tapi kayaknya nggak terlaksana itu. Nah tapi untungnya sekarang di Balikpapan nih, nggak tahu di tempat lain, nggak ada lagi penghulu. Penghulu maksudnya penghulu pencatat tugas itu nggak ada. Semuanya diambil alih sama kepala KUA.
Artinya kalau kepala KUA yang memegang sudah otomatis langsung wali hakim. Wali hakim. Baik, dikit lagi kita tambahkan ya. Jadi itu hamil di luar nikah, tetapi yang menghamilinya adalah pacar perempuan itu dan yang menikahi juga pacarnya. Maka tidak ada kehormatan dalam hamilnya itu. Artinya dalam kondisi hamil pun maka si perempuan ini boleh menikah. Itu mah biasa. Yang sangat di luar nurul, di luar nalar ya. Jarang dimasukkan di luar nurul ya. Yang parah lagi, yang menikahi lain, yang menghamili lain, yang menikahi lain. Wah, ini parah benar nih. Itu pernah terjadi, banyak itu. Sampai dibikinkan dibikinkan sinetron tuh banyak itu. Pernah dulu waktu sebelum saya berangkat ke Hadramaut masih bujangan ya, di Jakarta tahun 98 atau sebelum berapa itu, 99 mungkin. Saya dengan guru saya jalan datangi berkunjung ke rumah orang kaya. Ke rumah orang kaya begitu. Orang kaya ini di depan guru saya itu setengah mengeluh lah, setengah ya bersedih. Kata guru saya, kenapa? Katanya dia punya anak perempuan hamil. Hamil. Dan yang parahnya juga laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab. Pertanyaannya, siapa yang mau nikahi anak saya ini? Ya, tawari guru, mau ke ikamnya nikahi. Oh, jangan guru. Artinya nikah supaya nutupin aib saja. Nikahin itu aja. Tapi pernah terjadi seperti itu. Dan banyak yang menghamili lain, yang menikahi lain. Pertanyaannya, boleh nggak nikahnya itu? Sah nggak? Sah. Jawabannya sah. Walaupun yang menghamil itu bukan yang punya darah dagingnya, boleh. Kalau dibikin sinetron itu kan banyak itu, yang umpama orang kaya nih, anaknya orang kaya, kemudian hamil anaknya ini. Pacarnya nggak mau bertanggung jawab. Lalu gimana? Dia punya pembantu nih. Orang kaya ini punya pembantu laki-laki. Suruh nikahin. Saya pernah nonton sinetron seperti itu. Dinikahin sama pembantunya. Perempuan ini pertama nggak suka karena dia nggak cinta. Apalagi levelnya cuma pembantu. Tapi si pembantu ini, anak si laki-laki ini akhlaknya baik. Dia ingin menutupi aibnya dan sebagainya dan seterusnya. Ternyata jatuh cinta juga akhirnya. Perempuan ini sudah dia menyesal dan sebagainya, si laki-lakinya pun juga terima, tidak apa-apa katanya. Orang tuanya pun juga terima, sudah diberikan harta, sudah bikin usaha sendiri. Nah, pernah terjadi seperti itu ya, yang menghamili lain, yang menikahi lain. Timbul pertanyaan, kalau nikahnya sah nih, apakah boleh melakukan hubungan? Baik yang menghamili bapaknya, yang menikahi bapaknya juga, atau yang menghamili lain, yang menikahi lain. Apakah boleh setelah melakukan akad nikah, bolehkah berhubungan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Jadi kalau perempuan yang di luar nikah menikah, setelah menikah suaminya itu boleh melakukan hubungan dengan istrinya. Artinya boleh. Cuman ada ulama yang tegas mengatakan makruh. Ada ulama yang tegas sedikit mengatakan makruh. Tapi kalau makruh kan ada masalah, boleh saja melakukan hubungan. Nah, melakukan hubungan sampai melahirkan dan seterusnya. Karena kalau sudah sah nikahnya ya boleh melakukan apapun juga, termasuk hubungan suami istri. Udah dipaham kira-kira dulu ya? Baik, cukup sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Ini saya ada tamu datang ke pesantren hari ini. Mungkin jam 7 ini menuju ke pesantren. Nanti tamunya jam 1 mau berangkat ke Solo. Besok saya berangkat ke Solo juga ikut haul dan ada guru kami datang. Ya, cukup sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Masih banyak permasalahan ya, masalah iddah ini. Insyaallah kita sambung di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.